Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Dwi Ramanda, NPM 19430044. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang waspada maling data pribadi. Penyalahgunaan data pribadi konsumen menjadi salah satu sorotan publik dan menimbulkan kegelisahan. Maling data pribadi pun bisa siapa saja, mulai dari pengelola fintech, perbankan, maupun oknum-oknum lainnya. Apa saja yang menjadi kecerobohan yang membuat data pribadi bocor, dan bagaimana cara mencegahnya? Berikut ini yang akan saya paparkan. Apa itu data pribadi? Dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP, data pribadi adalah setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Apa saja yang termasuk dalam data pribadi? Yang pertama, nama lengkap. Kemudian yang kedua, nomor HP. Yang ketiga adalah alamat. Kemudian yang keempat adalah emergency kontak, yang menunjukkan bahwa orang tersebut adalah kerabat kita. Kemudian yang kelima dan keenam yaitu KK dan KTP. Baik nomor ataupun fotonya itu sangatlah penting dan bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang keenam, nama ibu. Ini biasanya digunakan untuk keperluan perbankan. Kemudian foto selfie, karena bisa disalahgunakan untuk otorisasi, apalagi foto selfie yang memegang data diri kita. Kemudian yang keenam, nomor rekening. Kemudian yang ke-10 adalah slip gaji. Apakah data yang bocor akan disalahgunakan dan bahkan diperjualbelikan? Jawabannya adalah fakta. Karena dasar kebocoran data adalah fakta, yaitu 1. Banyak pelanggaran data pribadi. Google akan didenda sebesar 153 miliar. Ini menunjukkan bahwa kebocoran data pribadi itu sangatlah amat banyak. Dan contohnya Google adalah perusahaan yang besar. Ini saja data pribadi masih bocor ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, Google juga dituntut kasus WiSpy, yaitu mengambil data wifi rumah yang tidak enskripsi, yang berupa data-data pribadi si penghuni rumah. Caranya adalah dengan lewat mobil yang digunakan untuk proyek pemetaan Google Street View. Kemudian yang ketiga, 70 pengemudi ojol di Pontianak ditagih utang, padahal mereka tidak pernah mengajukan pinjaman sama sekali. Ini terjadi karena sebuah postingan di Facebook dengan iming-iming uang dengan menyerahkan foto diri dan foto KTP ojol. Pengemudi ojol ini tergiur akan uang tersebut. Kemudian yang keempat, data pinjol mudah diakses. Ini dikarenakan aplikasi pinjol-pinjol banyak yang tidak memenuhi OJK. Kemudian yang kelima, jual beli data pribadi di Facebook. Ini sangat marak karena di Facebook itu ada sebuah grup yang khusus untuk jual beli data pribadi, dan biasanya data pribadi yang dibeli itu akan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Penyebab kebocoran data pribadi. 1. Aplikasi pinjol yang tidak aman. Nah, ini aplikasi pinjol yang tidak aman ini maksudnya aplikasi pinjol yang sekarang ini banyak yang ilegal. Nah, tentu
banyak sekali kecurangan atau hal-hal yang tidak sinkron di aplikasi pinjol yang ilegal itu. Kemudian yang kedua, akses email, file, foto, dan dokumen yang sembarangan. Nah, ini juga salah satunya kecerobohan kita, yaitu mengupload file, foto, dokumen yang sembarangan. Yang ketiga, penyimpanan data yang ceroboh. Nah, ini juga tergantung pada kita. Sebaiknya untuk penyimpanan data-data yang penting itu disimpan secara tertutup agar orang lain itu tidak bisa mengakses kebocoran data pribadi kita. Apa yang harus dilakukan? 1. Hati-hati memberikan data pribadi. Kemudian yang kedua, budaya peduli bisnis dan keamanan. Kemudian yang ketiga, bersih-bersih digital secara reguler. Nah, ini fungsi-fungsi bersih-bersih ini adalah untuk biasanya itu para hacker-hacker itu memberikan virus agar HP atau PC bahkan laptop kita dapat diakses oleh mereka. Kemudian yang keempat, negara harus hadir. Nah, tentu negara ini harus hadir karena negara ini sangat penting kaitannya dengan data pribadi kita. Yang kelima, jangan unggah scan dan foto online. Nah, ini sangatlah fatal. Biasanya aplikasi-aplikasi sekarang itu harus mengunggah scan foto online. Nah, sebaiknya itu dihindari. Bila ingin melakukan pinjaman online atau pinjol, pastikan terlebih dahulu 1. Terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ini sangatlah penting karena ini berkaitan dengan uang. Biasanya para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini menyalahgunakan atau membuat aplikasi pinjaman online yang tidak sesuai dengan Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian yang kedua, teliti syarat dan ketentuan. Nah, ini juga harus sangat diperhatikan karena biasanya kita sebagai manusia biasanya kita malas membaca hal-hal yang kecil maupun yang rumit. Nah, ini biasanya kita kalau mengakses aplikasi atau bahkan biasanya itu untuk otoritas, biasanya ada syarat dan ketentuan. Itu sangatlah banyak, biasanya kita malas untuk membaca. Untuk yang ketiga, waspada permintaan akses data pribadi kita di ponsel. Nah, biasanya kita kalau mempunyai aplikasi seperti pinjol itu biasanya dia meminta akses data pribadi kita melalui ponsel kita. Nah, itu sebaiknya kita hindari karena itu bisa fatal akibatnya bila data pribadi kita jatuh ke tangan orang lain. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.